Kami datang ke sini menerima laporan dari warga. Oke, laporannya gimana? Tentang penjualan daging yang terbuka. Oke. Ya. Terus? Kami hanya menyampaikan kepada pedagangnya supaya itu jangan terbuka. Itu Kenapa? saja. Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan. Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai apa? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Kalau Bapak Di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor, jawab dulu. Saduha. Kau udah turun ke kantor kau. Iya, saya tahu. Saya juga masyarakat. Bayangkan Anda sedang berjualan di hari libur, Anda patuh aturan, bayar pajak, tidak memblokir jalan raya, terus tiba-tiba ada petugas berseragam datang dan ya memaksa Anda tutup. Waduh, pasti kaget ya kalau digituin. Bener banget, dan alasannya itu bukan karena Anda melanggar undang-undang negara, tapi karena dagangan Anda ini dianggap terlalu terlihat oleh warga sekitar. Oh, jadi masalah visibilitas ya? Iya, masalah terlalu mencolok. Nah, ini ibarat Anda baca buku aturan lalu lintas yang bilang belok kiri boleh langsung, tapi pas Anda beneran belok, warga sekampung malah neriakin Anda. Itu analogi yang pas banget sih. Kan. Nah, ini persis yang terjadi di sebuah rekaman video amatir yang viral baru-baru ini. Jadi di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membedah tumpukan sumber yang kontras banget. Ada video jalanan yang memanas tadi, dan ada laporan berita dari Sindo News soal kebijakan pemerintah pusat per Februari 2026. Dua sumber yang seolah datang dari dua dunia yang berbeda ya? Tepat. Misi kita hari ini cuma satu, yaitu mencari tahu apa yang terjadi ketika aturan resmi negara soal produk non-halal itu bertabrakan langsung dengan tekanan sosial di lapangan. Dan tabrakan ini menghasilkan sebuah fenomena sosiologis yang sangat kompleks sebenarnya. Kalau kita perhatikan sumber-sumber yang Anda sebutkan tadi, kita seolah sedang melihat dua negara yang berbeda loh. Dua negara gimana maksudnya? Jadi gini, di satu sisi ada realitas akar rumput yang digerakkan oleh tekanan massa dan norma lokal. Tapi di sisi lain, ada rancangan birokrasi raksasa di pusat yang sedang mencoba memaksakan transparansi mutlak. Oke, sebentar. Mari kita urai perlahan mulai dari realitas akar rumputnya dulu ya. Sumber pertama kita, ini kan video yang lumayan menegangkan. Kronologinya tuh kira-kira begini. Iya, silakan. Hari itu hari Minggu. Seorang pedagang daging didatangi oleh petugas yang dia mengaku sebagai Kasitrantip. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ya. Betul, dari kecamatan setempat. Petugas ini datang mau menindak pedagang tersebut berdasarkan apa yang dia sebut sebagai laporan dari masyarakat. Nah, anatomi dari konfrontasi di video itu sangat menarik untuk dibedah. Petugas Trantip ini kan datang dengan asumsi otoritas penuh ya. Dia pakai seragam, mewakili negara. Iya, dia datang pede banget awalnya. Betul, tapi dinamikanya mendadak berbalik. Karena pedagang daging tersebut ternyata didampingi oleh seorang advokat atau pengacara. Kehadiran pengacara ini langsung mengubah bahasa dari yang tadinya penertiban sosial menjadi debat legalistik. Benar, dan itu mengubah suasananya drastis. Pengacara tersebut langsung mencecar sang petugas. Dia bilang hari itu adalah hari libur pemerintah. Dan yang paling penting, dia menuntut dasar hukum tertulis dari penindakan tersebut. Dan ini bagian favorit saya sih dari video itu. Sang pengacara berulang kali nanya di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka. Makanya saya tanya di mana pasalnya. Iya, itu skakmat sebenarnya. Kan? Karena menurut petugas tersebut, pelanggaran si pedagang ini adalah menjual dagingnya secara terbuka. Bukannya ngejawab pakai undang-undang atau perda, petugasnya malah kelihatan sangat defensif. Reaksi yang wajar kalau tidak punya pegangan aturan tertulis. Dia sampai keluar kalimat kayak, jangan main-main. Dan puncaknya, nah ini, dia melakukan manuver klasik birokrasi kita. Dia bilang, kita ke kantor aja nanti. Oh, manuver kita ke kantor saja. Itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan tidak langsung loh. Pengakuan kalau dia nggak bawa pasal. Persis, pengakuan bahwa sang petugas tidak memiliki landasan hukum yang mengikat di tempat kejadian. Secara psikologis dan taktis, menarik seseorang dari ruang publik ke ruang tertutup seperti kantor, itu cara untuk mengembalikan asimetri kekuasaan. Oh, menarik. Jadi biar posisinya di atas lagi ya? Iya, karena di jalanan, si pengacara bisa mendebatnya dengan logika hukum. Dia kalah di situ. Tapi di kantor, petugas tersebut yang menguasai medannya. Tapi tunggu dulu deh, saya mau coba menempatkan diri sebagai pihak yang berseberangan di sini. Bukankah petugas Trantip itu sebenarnya cuma menjalankan fungsi utamanya?
Fungsi menjaga ketertiban maksudnya. Iya, terantib itu kan singkatan dari ketentraman dan ketertiban. Kalau warga sekitar merasa resah dengan adanya penjualan daging tertentu yang mencolok, dan petugas ini diam aja, bukankah dia justru gagal menjaga ketertiban lingkungan itu? Terlepas dari ada tidaknya pasal tertulis? Nah, itu poin yang sangat krusial. Karena disitulah letak perbedaan mendasar antara menegakkan hukum dan menegakkan harmoni sosial. Oke, bedanya gimana di lapangan? Bagi seorang petugas di tingkat lokal, keluhan dari tokoh masyarakat atau warga sekitar itu memiliki bobot politis yang jauh lebih berat dan mendesak. Jauh lebih nyata dibandingkan tumpukan undang-undang di Jakarta sana. Karena mereka yang tiap hari ketemu warga ya? Betul, mereka hidup dan bekerja di komunitas tersebut. Jadi ketika masyarakat melapor bahwa berjualan produk non-halal secara terbuka, itu melanggar norma etis mereka, memicu keresahan, ya petugas akan bertindak untuk memadamkan keresahan itu. Jadi seragam mereka itu lebih untuk menenangkan warga? Tepat. Mereka menggunakan otoritas seragam mereka bukan sebagai alat penegak hukum tata negara, melainkan sebagai alat penegak batas-batas kesopanan komunal. Wow, jadi bagi petugas tersebut, hukum de facto dari tekanan warga ini jauh lebih nyata daripada hukum de jure dari negara. Sangat nyata. Padahal pengacara tadi nuntut dasar hukum tertulis. Dan ironisnya nih, kalau kita benar-benar ngebuka lembaran aturan negara hari ini, petugas terantib itu mungkin bakal makin garu-garu kepala. Makin kebingungan pasti. Karena arah kebijakan negara per Februari 2026 ini sama sekali bertolak belakang dengan apa yang dilakuin petugas itu di lapangan. Mari kita selami sumber kedua kita nih, dari artikel Sindo News. Laporan Sindo News itu kan meliput rapat kerja antara Kepala BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, yaitu Pak Haikal Hasan, dengan Komisi 8 DPR RI. Betul, forum yang sangat formal ya? Sangat formal. Dan di dalam forum kenegaraan tersebut, narasi yang keluar sangat kontras dengan realitas di video yang kita bahas tadi. Kontrasnya sejauh apa tuh? Kepala BPJPH menyatakan secara eksplisit bahwa negara sama sekali tidak melarang peredaran produk non-halal, entah itu daging babi, alkohol, atau produk lainnya. Eksistensi produk-produk tersebut justru dijamin oleh negara loh. Dijamin ya, bukan cuma dibiarkan. Dan syaratnya sangat sederhana sebenarnya, tapi revolusioner. Negara cuma minta satu hal, cantumkan logo non-halal secara jelas. Benar, hanya minta pelabelan yang jelas. Artinya, negara menganggap produk non-halal ini tuh ibarat film dengan rating dewasa gitu loh. Oh, analogi yang bagus. Iya kan? Filmnya boleh tayang, gak dilarang sama sekali masuk bioskop, asalkan di posternya ada label peringatan yang gede dan jelas. Tapi masalahnya, masyarakat kita masih sering menganggap produk-produk ini kayak barang selundupan. Iya, dianggap sesuatu yang ilegal padahal tidak. Betul. Kalaupun mau jualan, rasanya dituntut lewat pintu belakang, ditutup terpal, gak boleh kelihatan siapapun. Metafora film rating dewasa Anda tadi itu sangat pas menggambarkan mekanisme administratif pemerintah saat ini. BPJPH itu tidak sedang bekerja sebagai lembaga polisi moral. Mereka bukan lembaga sensor ya? Bukan. Mereka sedang beroperasi sebagai lembaga standarisasi dan transparansi data. Dalam artikel Sindo News, disebutkan bahwa kebijakan ini merujuk pada kerangka kerja standar kesehatan dan perdagangan global. Bahkan menyinggung pedoman WHO segala kan di situ? Iya, sampai ke level WHO. Jadi, tujuan mekanis dari kewajiban pelabelan ini murni untuk pelindungan konsumen. Negara ingin menciptakan sebuah sistem di mana konsumen yang mencari produk halal merasa aman. Dan yang nyari non-halal juga nggak ditipu ya? Tepat. Mereka yang mengonsumsi produk non-halal mendapatkan apa yang mereka bayar tanpa ada penipuan komposisi. Transparansi sebagai pelindungan konsumen, konsep yang sangat masuk akal secara logis. Di sumber juga disebutkan bahwa ini adalah landasan menuju kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan secara penuh pada Oktober 2026. Iya, itu tenggat waktunya. Jadi, bulan Oktober 2026 nanti, aturan ini udah benar-benar wajib. Mulai dari makanan, minuman, sampai kosmetik. Kalau Anda jualan produk non-halal, Anda wajib pasang logo gede-gede. Negara justru memaksa Anda untuk berdagang secara, terbuka. Dan paradigma transparansi inilah yang menjadi inti masalah saat diturunkan ke level jalanan. Kenapa bisa jadi masalah di jalanan? Karena birokrasi pusat melihat keterbukaan sebagai identifikasi. Kalau produk Anda non-halal, letakkan logo itu di tempat yang paling mudah dilihat, biar orang tidak salah beli. Semakin terbuka, semakin baik sistem pelindungannya bekerja, kan? Betul, logikanya begitu.
Nah, sebaliknya, paradigma kultural di masyarakat melihat keterbukaan tersebut sebagai sebuah provokasi. Memasang tanda non-halal besar-besar di ruang publik seringkali diinterpretasikan sebagai sikap menantang norma dominan di wilayah itu. Dianggap nantangin ya, bukan ngasih info. Ini bikin pelaku usaha jadi serba salah banget posisinya. Sangat serba salah. Terjepit di tengah. Dari atas gedung DPR RI nyuruh mereka jualah dengan transparan, pasang logonya di depan. Dari bawah warga sekitar nyuruh mereka, "Hei, tutup daganganmu, jangan terlalu mencolok." Dan benturan dua paradigma ini bukan cuma teori belaka loh. Benar, sumber kita juga menyoroti satu kasus nyata yang sangat menyita perhatian publik belakangan ini. Kasus restoran ayam goreng Widuran Solo. Oh, kasus Widuran. Itu adalah laboratorium nyata dari kegagalan komunikasi antara kebijakan pusat dan norma lokal. Gimana persisnya kegagalan itu terjadi di kasus ini? Restoran di Solo tersebut sebenarnya menjalankan apa yang menjadi roh dari aturan BPJPH. Dan mereka melakukannya jauh sebelum tenggat waktu Oktober 2026. Mereka menjual menu olahan daging non-halal, dan mereka menuliskannya secara eksplisit di tempat usaha mereka. Jadi secara administratif mereka jujur dan transparan ya. Konsumen tahu persis apa yang dijual situ. Sangat transparan. Tapi transparansi itu yang justru menjadi bumerang bagi mereka. Begitu warung mereka viral di media sosial, gelombang protes langsung bermunculan dari masyarakat. Dan ujung-ujungnya manajemen restoran tersebut harus tampil ke publik, merilis pernyataan resmi, dan menyampaikan permohonan maaf ya. Iya, mereka sampai minta maaf secara publik. Pertanyaan saya nih, apakah manajemen restoran ini bisa dibilang naif karena nggak bisa membaca situasi sosial, atau ini murni gegar budaya aja dari masyarakat kita yang ya belum siap dengan transparansi radikal seperti itu? Permintaan maaf itu sendiri sebenarnya fenomena yang patut dianalisis mendalam. Coba perhatikan, mereka meminta maaf bukan karena melanggar regulasi perizinan usaha, bukan juga karena masalah keamanan pangan. Terus karena apa dong? Mereka minta maaf murni karena melanggar batas kenyamanan visual masyarakat. Gegar budaya ini terjadi karena publik sering merancukan antara identifikasi dan promosi. Oh, identifikasi disangka promosi. Menarik. Iya, ketika sebuah restoran memampang tulisan non-halal secara terang-terangan di pinggir jalan raya, masyarakat yang memegang teguh nilai konservatif tidak melihatnya sebagai rambu peringatan. Mereka tidak melihatnya sebagai lampu lalu lintas yang bilang hati-hati. Jadi mereka ngelihatnya sebagai apa? Mereka melihatnya sebagai iklan. Sebuah promosi yang membanggakan sesuatu yang tabu. Astaga, jadi saat sebuah warung masang spanduk besar tulisan ayam goreng non-halal, orang BPJPH ngelihatnya dan bilang, wah bagus, ini info yang jelas buat konsumen. Sesuai standar tata kelola. Tapi warga yang lewat, lihat spanduk yang sama dan mikir, kok mereka dengan bangga mempromosikan barang haram di lingkungan kita? Tepat sekali. Perbedaan lensa melihatnya sejauh itu. Dan yang bikin situasi ini makin mengkhawatirkan bagi pelaku usaha adalah respons dari aparat keamanan di tingkat bawah. Respons kayak petugas terantip di video awal tadi ya? Iya. Ketika terjadi ketegangan seperti di Solo atau di video amatir tadi, aparat yang turun, entah itu Satpol PP, terantip, atau kepolisian lokal, cenderung akan meminta si pelaku usaha untuk ngalah. Pasti disuruh nurunin spanduk atau tutup dulu kan? Selalu begitu. Mereka diminta menurunkan spanduk atau menutup usahanya sementara waktu dengan alasan klasik, demi meredam situasi. Padahal usahanya legal ya? Betul. Di titik itulah, negara seolah absen dalam membela hak transparansi administratif yang sebenarnya mereka bikin sendiri. Ini benar-benar kontradiksi yang nyata sih. Pak Haikal Hasan sendiri bahkan mengakui waktu rapat di DPR itu kalau hambatan terbesarnya sekarang adalah sosialisasi. Terutama karena media sosial ya. Betul. Banyak narasi liar di sosmed. BPJPH ini lagi berjuang keras ngedukasi publik bahwa kewajiban pelabelan di Oktober 2026 nanti itu bukanlah upaya untuk menghalalkan apa yang haram. Bukan merubah hukum agama sama sekali. Bukan. Ini murni soal kejelasan status barang di pasaran. Biar nggak ada yang tertipu. Tapi mengubah persepsi publik dari kebiasaan menghakimi moral menjadi sekedar membaca klasifikasi data, itu adalah pekerjaan rumah terbesar pemerintah saat ini. Pekerjaan yang berat pastinya. Sangat berat.
Tanpa adanya pemahaman bahwa logo non-halal adalah instrumen pelindungan, maka setiap pemasangan logo tersebut di ruang publik hanya akan dianggap sebagai invasi kultural oleh warga. Dianggap nantangi norma sekitar. Betul. Ketika hukum negara bergerak sangat cepat menuju sistem standar global yang terdigitalisasi, budaya masyarakat kita rupanya masih tertinggal. Mereka masih ada di kerangka berpikir komunal, di mana harmoni itu dicapai lewat sensor mandiri dan menyembunyikan apa yang berbeda dari mayoritas. Wow, kalau kita tarik benang merah dari semua sumber yang kita bedah dari tadi, pelajaran utamanya ternyata cukup mengejutkan loh buat saya. Apa itu? Di Indonesia ini, mematuhi hukum administratif dari pemerintah pusat, berusaha menjadi transparan, mengikuti aturan, justru bisa jadi amunisi untuk persekusi sosial. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Gara, semakin Anda terpampang jelas di radar sanksi warga lokal. Dan jurang pemisah antara realitas de jure dan de facto ini harus disadari penuh oleh siapapun yang beraktivitas di ruang publik Indonesia saat ini. Setuju banget, terutama buat pendengar kita nih. Iya, untuk Anda yang mendengarkan, entah Anda sedang membangun bisnis kuliner atau Anda cuma konsumen biasa yang peduli dengan apa yang Anda beli, Anda tidak bisa lagi cuma mengandalkan teks undang-undang. Harus lihat kiri kanan juga ya. Pasti, Anda harus memetakan dinamika kekuasaan dan norma di lingkungan sekitar Anda. Memiliki izin usaha lengkap dan label resmi dari kementerian, itu tidak akan melindungi kaca etalase Anda dari kemarahan warga kalau Anda gagal menegosiasikan keberadaan Anda dengan norma-norma tak tertulis di jalanan tersebut. Ini jujur bikin saya sangat mengantisipasi apa yang bakal terjadi sebentar lagi. Kewajiban pelabelan BPJPH ini kan bakal jalan penuh Oktober 2026. Sebentar lagi itu. Tinggal menghitung bulan. Artinya, jalanan kita, pusat perbelanjaan, dan aplikasi pesan antar makanan kita bentar lagi bakal dipenuhi sama logo-logo non-halal yang terpampang terang-terangan. Ya, karena mereka mematuhi sanksi administratif negara kan? Dan ketika hari itu tiba, batas antara wilayah hukum negara dan wilayah hukum adat komunal akan benar-benar diuji habis-habisan. Akan ada gesekan besar kayaknya. Negara kan memaksa semuanya naik ke permukaan, biar mudah diawasi. Sementara masyarakat mungkin masih menuntut hal-hal tersebut tetap disembunyikan di bawah radar. Dan ini adalah pertanyaan yang pengen saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Dengan jutaan logo non-halal yang bakal membanjiri ruang publik kita di Oktober 2026 nanti, apakah transparansi massal yang dipaksakan negara ini pada akhirnya bakal menormalkan keberadaan produk-produk tersebut? Apakah masyarakat akhirnya akan terbiasa dan berdamai dengan itu? Nah, itu. Atau justru visibilitas yang begitu tinggi ini malah bakal jadi bahan bakar yang memicu ribuan adu mulut baru di pinggir jalan, persis kayak petugas terantip dan pengacara yang kita bahas di awal tadi? Sebuah eksperimen sosial berskala nasional yang luar biasa. Sesuatu yang patut Anda pikirkan baik-baik mulai dari sekarang. Ya? Oke, saya izin, terima Pak. kasih. Saya izin, Pak. Masukkan, Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Ya, Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Masukkan. Pak, izin. Makanya aku bilang Oke, tadi, terima kasih ya. udah tahu sendiri kan, Masukkan. ya hari kerja pemerintah 5 hari kerja, tahu nggak? Ini hari Minggu, Sabtu Minggu libur pemerintah. Kalau masalah aturan kita tahu aturan loh. Bukan. Ya, tahu kalian. Pak, saya advokat Fatih Hulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini, Pak? Ya, saya dari kecamatan, Pak. Bapak sebagai apa ini? Kasih transtip ketentaraan Oke. Ini terkait apa? Sebentar. Nah, oke Pak ya. Ini terkait apa nih, Pak? Ya, oke Pak ya. Saya Ini bicara. sebentar. Ini terkait apa Pak, ini? saya nggak mau nanti jelaskan. Sebentar, dari ini terkait Ini apa? dari kelurahan sampaikan. Terkait apa? Laporannya bagaimana? Bukan. Udah ini. Saya belum siap. Ini ada orangnya, jangan saya. Ini orang ini kelurahan ini. Ini kelurahan jangan saya. Bukan. Ya ini. Bukan ini. Pak Mamun, aku cabut ya. Iya. Ini sebentar, Pak. Enggak sini. Udah, apa aja aman itu? Aman itu Bang. Bukan. Saya di sini. Aman itu Bang. Saya di sini perintah undang-undang, Bang. Iya tahu. Saya advokat. Udah tahu aku udah. Saya datang ke sini karena laporan masyarakat juga. Iya. Ini masalahnya apa ini, Bang? Laporan apa? Bapak sebagai apa ini? Bapak dari mana? Saya advokat. Saya pengacara. Bukan. Kita menyelesaikan Maksud apa, Pak? Maksudnya gimana? Saya pengacara. Jangan ya. Jangan main-main ya. Iya, maksudnya gimana? Jangan main-main. Jawab dulu. Ini masalahnya apa? Jangan main-main. Coba. Iya, coba. Oke. Coba, masalahnya gimana?
kami datang ke sini menerima laporan dari warga Oke, laporannya gimana? tentang penjualan daging yang terbuka. Oke. Ya, Terus? kami hanya menyampaikan kepada pedagangnya supaya itu jangan terbuka. Itu saja. Kenapa? Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai apa? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Kalau Bapak Di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor, jawab dulu. Pak Duha. Kau udah turun ke kantor kau. Iya, saya tahu, saya juga masyarakat. Kemana? Biar ditanya dulu jelas. Pengacara itu tahu juga. Iya, tahu. Makanya saya tanya, di mana pasalnya? Saudara-saudara, hari ini media sosial kembali ramai oleh viralnya video dugaan pelarangan penjualan daging babi secara terbuka di wilayah Sagulung, Batam. Dalam video itu muncul perdebatan antara pedagang dan pihak yang datang menerima laporan warga. Yang menjadi pertanyaan publik sederhana, di mana dasar aturannya? Dan justru dari pertanyaan sesederhana itu, kegelisahan masyarakat mulai muncul. Karena bangsa ini adalah negara hukum, bukan negara tekanan, bukan negara intimidasi, dan bukan negara yang berjalan berdasarkan ketakutan kelompok tertentu. Saya percaya setiap daerah harus menjaga ketertiban sosial dan menghormati nilai masyarakat setempat. Tetapi di sisi lain, setiap warga negara justru memiliki hak untuk hidup, bekerja, berdagang, dan menjalankan kehidupannya selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah, kalau memang ada aturan, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada pelanggaran, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat merasa hukum hanya muncul berdasarkan tekanan massa atau suara mayoritas. Karena hari ini yang dipersoalkan mungkin soal makanan, besok bisa soal budaya, lalu berkembang menjadi soal keyakinan, dan rumah ibadah. Dan itu berbahaya bagi persatuan bangsa. Indonesia ini besar, bukan karena semua orang sama. Indonesia besar karena kita belajar hidup di tengah perbedaan. Ada yang makan berbeda, ada yang budaya berbeda, ada yang keyakinan berbeda. Tetapi semua tetap warga negara Indonesia yang harus dihormati martabatnya. Saya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi media sosial. Jangan memperkeruh keadaan dengan kebencian, hinaan, atau sentimen sara. Mari kita belajar menyelesaikan persoalan dengan dialog, hukum yang jelas, dan hati yang dewasa. Karena kalau bangsa ini terus sibuk mengatur isi piring orang lain, tetapi lupa memperbaiki moral, kejujuran, keadilan, maka kita akan kehilangan arah sebagai bangsa. Kiranya Tuhan menolong Indonesia, dan kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kali ini, dan sampai jumpa. Pergi pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Maka kamu sibuk dan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban. Ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Pergi pagi pulang petang-petang, kepala pusing-pusing pinggang pegal-pegal. Maka kamu sibuk dan susahkan diri. Marilah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban. Ku kan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku. Lemah lembut rendah hati dan kau kan tenang. Sebab kuk itu enak dan bebannya ringan. Ku kan beri kelegaan kepadamu.
pasang dan belajarlah padaku.